Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. How are you today? Selamat pagi murid-murid Pak Sofian. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan selalu. Amin. Minggu kemarin kita sudah belajar, udah pada ngirim juga, mengirim berupa voice note atau suara itu tugasnya membaca. Walaupun ada beberapa sebagian yang alhamdulillah udah bagus, ada juga yang mungkin kurang lancar ya. Yang mulai dari bacaan lion, ada juga giraffe, ada tiger, sampai dangerous yang artinya berbahaya dan yang lainnya itu. Nah, sekarang kita belajar yang unit 6 yaitu bagian ke-6. There are two sofa. Di sana ada 2 sofa. Sofa itu kursi bisa, atau sofa ya orang Indonesia juga kadang bilang sofa tetap. Nah, silakan dibuka halaman 44. Nah, kita belajar apa arti dan apa bahasa Inggrisnya dan bagaimana cara membacanya. Yang pertama di situ ada sofa, sofa yang artinya dipen atau kursi panjang, atau sofa juga bisa. sofa, Sofa ya artinya tetap sofa atau kursi panjang dan yang lainnya. Yang kedua di situ ada gambar kursi ya. Kursi kalau dalam bahasa Inggris itu chair, chair. chair, Chair. Ingat cara bacanya diperhatikan. Chair yang artinya kursi. Ada tuh beberapa arti ketentuan arti yang lainnya. Chair. chair, Chair. Yang selanjutnya di situ ada gambar meja. Tadi kursi, sekarang meja. Nah, meja dalam bahasa Inggris itu table, table. table, Table. Makanya ada yang mebel. Mebel ini mah table. Bedain mebel sama table. Table artinya meja kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, biasanya kalau di atas meja tuh ada tuh vas bunga ya. Mau itu disimpan di meja atau di lemari atau di mana aja. Nah, pot bunga itu dalam bahasa Inggris vase, vase. vase, Vase yang artinya pot bunga. Biasanya ada yang disimpan di atas meja, ada yang disimpan di cuma hiasan doang dan tempat-tempat yang lainnya. Selanjutnya di situ ada gambar jam dinding. Beda ya jam dinding sama jam tangan. Bahasa Inggrisnya juga beda. Kalau jam dinding bahasa Inggrisnya clock, clock. clock, Clock yaitu jam dinding. Nggak bisa jam dinding digunakan untuk mengartikan jam tangan. Beda lagi ya. Salah nanti itu. Jam dinding ya jam dinding. Selanjutnya di situ ada karpet. Kalau dalam bahasa Inggris carpet, carpet. carpet, Carpet yang artinya karpet atau permadani ya. Ada juga ambal, ada yang nyebut ambal dan yang lainnya. Selanjutnya di situ ada tempat tidur atau kasur. Nah, dalam bahasa Inggris bed, bed. bed, Bed yaitu tempat tidur atau ranjang ya. bed, Bed. Yang selanjutnya di situ ada TV. Kita orang Indonesia biasanya disingkat tuh TV atau televisi atau pesawat televisi. Nah, kalau dalam bahasa Inggris dibacanya television, television. television, Television. Nah, yang selanjutnya di situ ada gambar radio. Zaman dulu sebelum ada HP, ada televisi, radio ini nomor 1 di mana-mana. Mungkin kalau di sekarang udah nggak eksis lagi ya. Jarang orang yang punya radio. Hanya mungkin di dalam mobil digunakannya di beberapa tempat. Kalau zaman dulu itu eksis banget nih radio nih nomor 1 karena berita disiarkan di radio. Kalau sekarang mungkin agak redup ya di beberapa tempat karena kalah sama TV. Nah, radio kalau dalam bahasa Inggris radio, radio. radio, Radio yang artinya radio. Nah, selanjutnya nih ada kulkas. Kalau orang Indonesia nyebutnya kulkas ya, atau lemari es. Nah, kalau dalam bahasa Inggris refrigerator, refrigerator. refrigerator, Agak susah ya emang karena ini di sini berkumpul ya huruf J, huruf R, huruf agak susah kita nyebutinnya.
refrigerator, refrigerator, Refrigerator yang artinya lemari es, kalau orang Indonesia sebutnya kulkas atau lemari pendingin. Nah, selanjutnya di situ ada lemarinya tapi lemari untuk buku ya lebih disebut. Atau lemari apa saja sih? cupboard, Cupboard yang artinya lemari. cupboard, Cupboard, lemari. Cupboard. Caranya ada juga di situ tong sampah atau bak sampah atau tempat menyimpan sampah. dustbin, Dustbin. dustbin, Dustbin artinya tempat sampah ya. Yang selanjutnya di situ, wah, mungkin di luar negeri jarang ada bantal guling. Orang Indonesia nih yang sering menggunakan guling. Tidak semua negara mungkin tahu ada bantal guling. Tapi kalau orang Indonesia ada yang nggak bisa tidur kalau tanpa bantal guling. Nah, bantal guling kalau dalam bahasa Inggris, bolster, bolster. bolster, Bolster yang artinya bantal guling. Selanjutnya ada bantal biasa. Kan bentuknya beda, bantal sama bantal biasa. Nah, kalau bantal yang segi 4 itu di dalam bahasa Inggris pillow, pillow. pillow, Pillow yang artinya bantal. Dan yang terakhir, karena Indonesia memiliki dua cuaca, dingin dan panas, pasti membutuhkan selimut. Nah, selimut kalau dalam bahasa Inggris itu blanket, blanket. blanket. Blanket yang artinya selimut. Oke. Untuk videonya Pak Sopian potong jadi 2 video, nanti satu lagi untuk contoh penggunaannya. Oke. Terima kasih.